Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 1931040044. Di sini saya akan mempresentasikan materi kepemudaan dan kepramukaan, metode kepramukaan. Yang pertama, definisi singkat. Bab ini penting dipelajari karena merupakan pokok bahasan yang penting untuk memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Metode dasar gerakan pramuka mempelajari tentang pengertian metode kepramukaan, macam-macam metode kepramukaan, tujuan metode kepramukaan, dan kode kehormatan dalam kepramukaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki kemampuan dalam hal: yang pertama, mengetahui pengertian metode kepramukaan; yang kedua, mengetahui macam-macam metode kepramukaan; yang ketiga, mengetahui tujuan metode kepramukaan; dan yang keempat, mengetahui kode kehormatan dalam pramuka. Selanjutnya, pengertian metode kepramukaan. Dalam kepramukaan ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus diterapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi tersebut bukan lain gerakan pendidikan kepaduan Baden-Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Baden-Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Prinsip dasar kepramukaan mencakup: yang pertama, imam dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam semesta serta isinya; yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri; dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, dalam pembuatan metode kepramukaan tidak terlepas dari 5 hal yang tercangkup dalam prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpadu dengan pelaksanaan yang prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat melalui A. Pengenalan kode kehormatan, B. Belajar sambil melakukan, C. Sistem berkelompok, D. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, E. Kegiatan di alam terbuka, F. Sistem tanda kecakapan, G. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan H. Sistem among. Selanjutnya, macam-macam metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interkasih progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi yang menarik dan menantang. Selain itu, ada pengalaman kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan.
Satya Pramuka digunakan sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela mengamalkannya dan sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna menggunakan mental dan moral. Sedangkan Dharma Pramuka sebagai alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak dan memiliki upaya memberi pengalaman yang mendorong agar anggotanya menemukan dan menghayati serta mematuhi sistem nilai di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Dharma Pramuka disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral yang diterapkan bersama sebagai ketentuan untuk mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab antar anggota. 1. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok sebaiknya dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan praktik secara praktis dalam bentuk pendidikan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keingintahuan hal baru yang memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Kedua, bekerja sama dan berkompetisi memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab serta bekerja sama dalam kerukunan yang memberi kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi lebih baik. Ketiga, kegiatan yang menarik dan menentang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap, menambah pengetahuan dan pengalaman. Kegiatan dengan menggunakan metode kepramukaan yang tepat pastilah merupakan kegiatan yang menarik, menantang dan menyenangkan bagi peserta didik karena dalam semua proses kegiatan peserta didik dilibatkan secara langsung. Dan selanjutnya bagi para pembina pramuka yang bergiat bersama, mereka menempatkan diri sebagai mitra didik. Hal tersebut akan merupakan media pendidikan yang tepat, mengembangkan pengetahuan mental, spiritual, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial pada diri peserta didik yang terlibat dalam kegiatan kepramukaan tersebut. Penerapan metode kepramukaan pada kegiatan pramuka siaga pada prinsipnya sama saja dengan penerapan pada kegiatan pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Yang berbeda di antaranya adalah hanya dalam pelaksanaannya. Pramuka siaga yang dalam perkembangan jiwanya masih sangat tergantung pada orang tua mereka, serta cenderung untuk meniru apa yang dilakukan untuk orang tua mereka. Sehingga oleh karena itulah pembina pramuka siaga diberikan sebutan sebagai yanda atau bunda yang akan bersikap sebagai orang tua mereka yang dengan penuh rasa kasih yang mengasuh mereka dan sekaligus sebagai guru yang akan menjadi panutan oleh para pramuka siaga. Dalam suatu kegiatan kepramukaan, seorang pramuka adalah objek dan sekaligus sebagai subjek pendidikan yang dengan bimbingan, bantuan, dan dukungan pembinanya merencanakan, memprogramkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan golongan usia pramuka masing-masing. Keterlibatan yanda atau bunda dalam memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan pada proses sebagaimana tersebut di atas nampak sangat dominan dalam memberikan contoh teladan. Selanjutnya, tujuan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia
yang merupakan bagian pendidikan nasional, bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya, agar mereka bisa membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda, menambahkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan rela negara bagi kaum muda, meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Selanjutnya, kode kehormatan dalam pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 6. Tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 14. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam ART Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai: 1. Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. Yang kedua, dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan yang ketiga, dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik secara individu maupun anggota masyarakat. Dalam gerakan pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota gerakan pramuka yang meliputi kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya, janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma, ketentuan moral. Bunyi kode kehormatan adalah: 1. Dwi Satya, demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua, Dwi Dharma, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi Trisatya, janji dan komitmen diri, dan Dasa Dharma, ketentuan moral. Trisatya, demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. 2. Dasa Dharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan santun, kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Rangkuman yang pertama, metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, pengalaman kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya dan ketentuan moral yang disebut Dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan.
Yang ketiga, tujuan utama metode kepramukaan adalah meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Yang keempat, kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.